Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin. Hadirin para pecinta Masjid Kautsar Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi dan isinya, langit dan isinya, lautan dan isinya, dan menyediakan seluruh keperluan hidup manusia. Lebih-lebih nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh para pecinta jamaah Masjid Kautsar Ikhlas, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Mudah-mudahan panjenengan semuanya panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah. Mudah-mudahan kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kita untuk seluruh para pecinta Masjid Kautsar Ikhlas, para takmirnya, para kiainya, para ustadz-ustadzanya, dan seluruh para santriwan-santriwan pecinta Masjid Kautsar Ikhlas ini yang sudah wafat. Doa-doa kita senantiasa Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Nanti panjenengan lihat di surat 40 ayatnya 7 sampai ayat 9, namanya surat Ghafir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya baca tadi itu namanya surat Yusuf. Surat Yusuf ini di dalam Al-Quran nomornya 12. Dan kisah Yusuf, ternyata Nabi Yusuf alaihi salam itu juga anak yang ke-12, punya saudara 11. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mencintai Al-Quran dan As-Sunnah dengan senantiasa membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Allahummmarhamna bil Quran. 114 surat, 6.236 surat Yusuf, surat ke-12 sebanyak 111 ayat. Yang saya baca tadi ayatnya 15. Surat 12 ayatnya 15. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya yang namanya Nabi Yusuf alaihi salam ini. Panjenengan lihat di kisah ini nanti secara berurutan dari ayat 1 sampai ayat 111. Di ayat yang ketiga Allah menyatakan bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah kisah yang terbaik. Betapa mulianya hati Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak punya rasa dendam. Walaupun dia pernah disakiti oleh saudara-saudaranya, bahkan dia mau dibunuh, tetapi pada saat Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi perdana menteri, mempunyai kekuasaan yang hebat, Nabi Yusuf tidak menggunakan kekuasaannya itu untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Inilah mental orang-orang yang beriman itu. Apabila dia
berbuat salah, cepat-cepat dia meminta maaf. Dan apabila ada di antara kita yang meminta maaf, dia cepat-cepat memaafkannya dan dia tidak punya dendam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke surat 12 surat Yusuf ayat 15. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ternyata orang yang suka berbuat keji dan mungkar itu suka lupa dengan perbuatan keji dan mungkarnya. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia di dalam sumur, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seorang pemimpin yang hebat. Jadi kalau panjenengan ingin menjadi seorang pemimpin yang hebat, baik sebagai pribadi atau kepala keluarga atau kepala negara, lihat surat Al-Maidah ayat 54 sampai 55 dan surat Al-Mujadilah ayat 11 21 sampai 22, sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, seorang pemimpin yang cerdas, seorang nabi dan rasul yang cerdas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 10 di surat Yusuf ini, surat ini telah diterangkan bahwa saudara-saudara Yusuf telah sepakat agar memasukkan Yusuf ke dalam sumur dengan harapan ia akan ditemukan oleh kafilah yang ingin mengambil air dan dibawa ke negeri yang jauh agar ia tidak dapat bertemu lagi dengan ayahnya. Inilah Pak, kalau iri yang namanya gil itu sudah berada di dalam diri seorang manusia, maka dia akan menjadi raja mentala. Adiknya sendiri disakiti, dipukul, bahkan ada yang usul agar Yusuf ini dibunuh saja. Naudzubillah summa naudzubillah Pak. Ini loh Pak, cikal bakal Bani Israel Pak. Nanti panjenengan lihat di surat 17, namanya surat Bani Israel ayat 4 sampai 8. Jadi ceritanya seperti itu Pak. Jadi Bani Israel itu ada yang baik dan ada yang mokong, yang suka membunuh sampai di akhir zaman. Oleh karena itu hati-hati Yahudi dan Nasrani, hati-hati umat Islam, mudah-mudahan mampu, kaum mukminin, kaum mukminat mampu menyuramkan wajah-wajah mereka. Mudah-mudahan mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat ini diterangkan bahwa sesampainya mereka di suatu tempat, ada sumurnya, mereka melaksanakan permufakatan jahat mereka dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dengan demikian mereka merasa amat gembira karena momok yang selama ini menghantui jiwa mereka sudah tidak ada lagi. Mereka bersukaria
bergembira dikiranya Nabi Yusuf sudah mati. Ini loh Pak, kalau iman seseorang itu tidak kokoh, maka pasti perbuatannya adalah perbuatan yang sia-sia dan salah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Menurut anggapan mereka, Yusuflah yang merebut kasih sayang ayahnya, dan sekarang dia tidak lagi, tentulah kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam akan bertumpah kepada mereka. Inilah namanya persaingan yang tidak waras. Jadi kalau kita ini sebagai orang mukmin, mari kita berfastabiqul khairat. Ayo menjadi terbaik, siapapun dia. Kita ini adalah Bani Adam alaihissalam, anak cucunya Nabi Adam alaihissalam, dan kita ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk berbangsa dan bernegara yang baik. Lihat nanti di surat Al-Hujurat, ayat suratnya 49 dari ayat 1 sampai 18, wabil khusus ayat 13. Siapa yang beriman takwa, mereka yang tertinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Masjid Al-Ikhlas ini adalah menjadi orang-orang pemimpin yang bisa diikuti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan Yusuf sendiri yang telah mendekam dalam sumur yang gelap itu? Tentu dia sangat bersedih, dan terbayanglah dalam pikiran mereka, dan terbayanglah dalam pikirannya bahwa dia akan mati kedinginan dan kelaparan, dan tidak akan bertemu lagi dengan ayah ibunya serta saudara-saudaranya. Pada saat yang amat kritis itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadanya agar dia jangan khawatir dan jangan bersedih hati. Allah akan memelihara dan melepaskannya dari bahaya yang menimpanya. Nanti dia akan mendapat pertolongan dari kafilah, dan akhirnya ia akan mendapat kedudukan yang tinggi, sehingga ia dapat mengingatkan saudara-saudaranya atas pengkhianatan mereka, sedang mereka sendiri tidak sadar bahwa orang yang menceritakan itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam sendiri. Loh Pak, jadi wajah saudaranya juga lupa. Padahal hidup dalam satu rumah. Adiknya yang ragil, yang ke-12, yang wajahnya tampan, dohirnya tampan, batinnya tampan. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Yusuf ini diabadikan dalam Al-Quran menjadi surat Yusuf yang jumlah ayatnya ada 111. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kita harus mengambil suri teladan ini. Jadi hidup ini ternyata penuh dengan ujian-ujian yang berat. Satu hikmah yang dapat kita ambil, Nabi Yusuf alaihissalam tidak sombong dengan ketampanan wajahnya. Nomor dua, Nabi Yusuf senantiasa menjaga hawa nafsunya. Betapa hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam pada saat sudah berduaan dengan ibu Zulaikha di dalam kamar. Nabi Yusuf alaihissalam, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang nabi, dan walhasil dengan kesabarannya dia bisa nikah dengan ibu Zulaikha setelah Kitfir Aziz meninggal dunia. Yang ketiga,
tidak menyimpan rasa dendam. Yang keempat, selalu waspada dengan kemungkinan buruk. Jadi keburukan itu akan muncul. Kadang-kadang muncul keburukan itu dari dalam diri kita, dari dalam keluarga kita, dari lingkungan kita. Oleh karena itu waspada, waspada, waspada. Surat ketiga ayat 200. Yang kelima, selalu sabar menghadapi cobaan. Yang keenam, tidak menyombongkan diri dari garis keturunan. Beda dengan Yahudi dan Nasrani, Pak, yang mengatakan bahwa nenek moyang kami ini para nabi dan rasul, tapi perbuatannya nggak mirip seperti nabi dan rasul. Akhirnya dia ditentang oleh seluruh umat yang berada di bumi ini, seluruhnya, Pak, mendoakan agar mereka mendapatkan kutukan dari Allah karena suka membunuh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita berdoa keluarga besar Masjid Al-Ikhlas ini yang sebentar lagi akan pindah tahun 2024. Mudah-mudahan setahun ke depan panjenengan senantiasa beriman dan bertakwa dan sehat walafiat dan sukses selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan syakiri hamdan na'imi hamdan yuwafi ni'am wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Warḍu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'in wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa la dzikrullah akbar.